A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Surat Asy-Syarr adalah surat yang salah satu kunci dunia, bahwa Rasulullah sebagai utusan itu mendapat pertolongan dari Allah dengan cara melapangkan dadanya, lalu menurunkan beban dari punggungnya, dan Allah pula yang meninggikan sebutan namanya untuknya, bagi alam semesta, bagi dunia, bagi akhirat. Jadi jika Allah sudah berkehendak untuk meninggikan derajat hambanya, tidak ada satupun yang bisa menghentikan, tidak ada satupun yang bisa menghadang, tidak ada satupun yang bisa mencegah daripada kehendak Allah untuk meninggikan siapapun yang dia kehendaki, yang walaupun secara akal, secara kemampuan logika, secara kemampuan fisik atau dunia, tidak mungkin orang itu mendapatkan suatu keberkahan yang tinggi dari Allah. Pun begitu juga ketika melihat bahwa sosok Rasulullah itu hanya seorang anak yatim yang tidak memiliki ayah, yang tidak memiliki ibu, yang hanya dipelihara oleh kakeknya, yang hanya dilindungi oleh pamannya, yang hanya menjadi istri seorang janda. Lain dengan pembesar-pembesar para jahiliyah yang berada di belakang Abu Sufyan, yang mereka kelompok bangsawan yang memiliki reputasi tinggi, harta-harta yang berlimpah, kuda-kuda yang gagah, rumah-rumah yang mewah, istri-istri yang cantik, anak-anak yang cantik, anak-anak yang tampan seperti Abu Lahab dan yang lain-lain. Jadi Allah sendiri yang memastikan tidak ada satupun mereka yang bisa menghalangi kehendak aku jika aku hendak meninggikan nama seseorang. Pun begitu kepada Rasulullah, aku tinggikan sebutannya. Di samping aku adalah Muhammad, sama seperti nabi-nabi yang lain. Di samping aku adalah Ibrahim, di samping aku adalah Nuh, di sampingku adalah Adam. Mereka lah yang satu-satunya fitrah akal manusia yang akan sampai kepadaku, akan sampai kepada hadiratku di surga. Insya Allah akan berjumpa denganku yang paling nyata, yang paling hak. Begitu. Jadi ini memang suatu kunci dunia, surat ini, dimana langsung contohnya adalah Rasulullah SAW, Muhammad, yang begitu luar biasa mendapat penderitaan, mendapat cobaan, mendapat ujian, mendapat kesedihan setiap detik, setiap jam, setiap hari, dengan kebakilan umatnya, dengan kejahilan umatnya, dengan pemandangan jahilnya yang luar biasa di sekelilingnya, menyembah berhala, menistakan anak yatim, memperlakukan wanita seperti binatang, dan yang lain-lain. Itu cobaan yang sangat dahsyat. Maka jika manusia baru mendapat cobaan kehilangan sesuatu dunia, kehilangan istri, kehilangan anak, meskipun dalam suatu hal yang sangat pedih jika dipandang mata, maka lihatlah para nabi, mereka sangat banyak kehilangan dari sejak awalnya, dari sejak kehadirannya. Jarang sekali para nabi yang dari sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah benar-benar gitu dalam suatu keluarga yang utuh, selain keluarga Imran tentunya, yang menjadi cikal bakal lahir Nabi Isa, itu keluarga yang utuh. Begitu. Jadi rata-rata ayahnya sudah tiada, ibunya sudah tiada, dipelihara oleh pamannya, dipelihara oleh kakeknya atau yang lain-lain. Jadi kepedihan yang kita rasakan ini tidak ada sejung kukunya kepedihan yang dirasakan oleh para nabi dalam mensiarkan la ilaha illallah,
Jadi jangan sangka kita ini manusia yang paling menderita di dunia. Oh tidak, manusia yang paling mendapat cobaan, baru kehilangan rasa cinta dari pacar kita, dari istri kita, dari anak kita, kita merasa kehilangan yang sangat, sehingga kita memurkai Allah. Padahal jika kita berkaca kepada diri sendiri, bisa jadi apa yang terjadi itu memang karena kebodohan kita, kejahilian kita, ketidakpandaian kita dalam menerima berkah-berkah dari Allah, menerima kenikmatan-kenikmatan di Allah, tidak mensyukuri, tidak menjalankannya dengan istiqomah, sehingga Allah mengujinya dengan cara mengambilnya kembali kenikmatan-kenikmatan itu. Apakah nanti dia akan kembali kepadaku, atau malah dia mendurhaka kepadaku lalu lari kepada iblis sanatullah menjadi pasukannya hingga akhir zaman, meninggalkan masjid-masjid, meninggalkan pengajian-pengajian, dan begitu bencinya kepada suara-suara orang yang sedang membaca Al-Quran, hidup dalam kegelimangan maksiat, hidup dalam kegelimangan kejahiliahan. Jadi merasa bangga dengan segala kegelapannya itu. Jadi semakin jahat, semakin apa ya, semakin kejam, semakin beringas itu jadi semakin keren di mata dia yang sudah digaikan oleh iblis sanatullah bahwa Allah itu tidak adil, sehingga engkau mendapat cobaan yang sangat dahsyat. Padahal kau tidak berhak, kau adalah manusia yang mulia, kau harusnya hidup senang dari sejak lahir sampai mati. Oh tidak, para nabi, jika para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, dipersenkan saja kenikmatan dunia diembannya, dicicipinya itu tidak hanya sampai 10%, 90% adalah penderitaan. Bagaimana tidak menderita? Mengajak orang kepada kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang baik, itu susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Nabi Nuh sampai beratus-ratus tahun umatnya tidak lebih dari 1000. Nabi-nabi itu melihat kejaliman itu luar biasa, itu penderitaan yang sangat penderitaan. Ditinggalkan salah seperti Nabi Yunus, sudah angkat tangan dia mau pergi ke negeri lain, tidak bisa, dimakan paus, akhirnya dia balik lagi ke negerinya. Harus dibereskan itu umatnya, begitu. Jadi sekali lagi, kenikmatan yang dirasakan oleh para nabi itu bukan dari kenikmatan hubungannya dengan manusia, tapi hubungannya dengan Allah. 99% itu hubungannya dengan Allah, 1% itu baru manusia. Ibrahim itu hampir tidak mempunyai, tidak mempunyai sedikit pun itu. Istilahnya kalau kayak kita zaman sekarang itu tabungan, sampai bertumpuk-tumpuk bermiliar-miliar yang dia pikirkan itu buat anaknya, buat cucunya, buat sampai 1000 turun. Tidak, dia memasrahkan seluruhnya kepada Allah, sampai dia mempunyai suatu jadwal mengambil beras. Itu beras miskin lah, ibarat beras miskin kepada suatu pemerintahan yang pada saat itu memang berada di naungannya, dan dia mengambil beras itu sampai pada suatu ketika beras itu tidak ada, sudah habis, dan dia bingung mau balik ke rumahnya, nggak bawa beras, nanti istrinya mau masak apa. Akhirnya dia tertidur, diganti berasnya dengan pasir, sampai dia tertidur, pulang kantong berasnya ditaruh di atas meja, lalu tiba-tiba ada nasi, ada lauk pauk. Dia bingung, ini yang kau bawa. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena memang Allah yang sudah melengkapi. Sama seperti ibunya Isa, yang karena memang dia itu kandungannya adalah Ruhul Kudus, Ruh Suci, maka perutnya itu tidak normal. Jadi sehingga kesakitannya memang luar biasa. Dan satu-satunya penyembuhnya itu adalah makanan-makanan yang langsung dibawa Allah dari surga, yang tiba-tiba saja ada di sebelah kanan pembaringannya.
Begitu, luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin.